kegiatan MPLS ini saya memberi materi cara belajar efektif. Sebelum kita membahas tentang materi itu, akan saya tayangkan dulu video seperti ini. Kalian tadi sudah melihat tayangan tentang cara belajar efektif. Nah, sekarang kalian memberi tanggapan atas video tadi. Silahkan kalian tulis tanggapan kalian masing-masing di kertas. Dari tanggapan yang kalian tulis itu ada yang sudah sempurna, sudah betul, ada yang masih perlu pembenahan. Marilah kita bersama-sama merangkum apa yang dimaksud dengan belajar yang efektif tadi. Oke, belajar adalah suatu proses. Jadi proses itu perlu waktu. Jadi belajar itu adalah suatu proses yang berhasil guna, yang akan menghasilkan sesuatu. Nah, setelah berhasil guna, akhirnya kita akan punya pemahaman yang lebih. Punya pemahaman yang lebih tentang materi yang diberikan oleh guru, kemudian kecerdasan kita juga semakin terasah, kemudian ketekunan kita untuk mempelajari secara detail tentang ilmu yang diberikan oleh guru juga semakin bertambah, sehingga meningkatkan kualitas kita. Nah, kalau sudah pemahaman kita ada, kualitas kita sudah tidak perlu diragukan lagi, akhirnya kita akan perubahan perilaku kita akan terjadi di sana. Jadi kita akan mengalami perubahan perilaku yang akhirnya akan bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anakku, itu tadi kita sudah bersama-sama merangkum apa yang dimaksud dengan cara belajar efektif. Nah, apa penentu atau yang penting ada dalam belajar efektif ini? Faktor penentunya ada dua. Yang pertama adalah faktor internal dari diri kita sendiri, yang kedua faktor eksternal dari luar diri kita. Mari kita bahas satu persatu apa yang dimaksud dengan faktor internal, apa saja. Yang pertama adalah motivasi. Semangat belajar. Semangat belajar itu harus ada pada tiap-tiap diri kalian. Tanpa motivasi, tanpa semangat, kalian tidak akan pernah punya rencana untuk meraih sesuatu. Jadi motivasi perlu ditumbuhkan. Adalah rajin atau tekun. Nah, belajar itu memerlukan kerajinan dan ketekunan, tentunya kan seperti itu. Tanpa kalian sering belajar, tidak akan pernah bisa menguasai suatu materi pelajaran. Nah, jadi rajin itu perlu dibiasakan. Jadi belajar itu perlu membiasakan. Tadi yang dimaksud dengan belajar adalah proses. Jadi proses itu perlu waktu. Nah, waktu itu harus kita taati sendiri dengan rajin dan tekun tadi. Yang harus ada adalah disiplin. Dalam belajar tentunya kita punya jadwal belajar sehari-hari. Kalau di sekolah jelas jadwalnya ada, tetapi kalau di rumah ini yang sering jadi masalah. Jadi di rumah kita harus punya jadwal belajar. Nah, dari jadwal belajar itu, apa yang dimaksud dengan disiplin di sini? Nah, disiplin itu harus melakukan apa yang sudah dijadwalkan secara konsisten. Jadi kalau jamnya jam belajar, itu kalian juga harus belajar. Jamnya main, kalian juga harus main. Jadi harus sesuai dengan apa yang sudah dijadwalkan. Itu yang namanya disiplin. Berikutnya adalah tanggung jawab. Nah, tanggung jawab inilah yang harus kalian tumbuhkan sejak dini.
tanggung jawab kita itu cukup besar, baik itu terhadap diri kita sendiri ataupun terhadap orang tua kita. Karena orang tua kita itu akan bahagia kalau kalian sukses belajarnya. Jadi tanggung jawab kalian adalah menyenangkan orang tua dengan meraih prestasi sebaik-baiknya atau setinggi-tingginya. Faktor internal yang lain adalah jujur. Nah, jujur inilah yang sekarang harus mulai kita tumbuhkan, mulai sekarang. Jujur itu dalam segala hal, dalam mengerjakan PR tidak mencontek punya temannya, dalam mengikuti ulangan juga jujur dari hasil keringatnya sendiri, dari hasil belajarnya tadi. Jadi kejujuran itu sangat penting. Berikutnya, dalam mengikuti pembelajaran di kelas itu kalian harus aktif dalam mengikuti proses belajar mengajar, aktif bertanya dan aktif menjawab pertanyaan yang mungkin disampaikan oleh guru-guru atau teman kalian. Jadi dalam hal ini kita harus menumbuhkan keberanian kita untuk bertanya hal yang tidak kita mengerti pada guru yang memberi materi pelajaran itu. Tentukan adalah konsentrasi atau fokus dalam mengerjakan semua hal. Dalam mempelajari sesuatu kita harus punya konsentrasi yang tidak main-main. Hal-hal yang mengganggu konsentrasi harus kita singkirkan dulu. Contohnya HP jangan dibuka dulu. Contohnya mendengarkan musik jangan dulu. Jadi harus fokus pada materi yang kita pelajari. Kalau tidak bisa fokus, akhirnya materi yang kita pelajari akan kemana-mana. Faktor internal. Jadi kalian sudah mendengarkan faktor internal. Sekarang yang faktor eksternal yang dari luar diri kita. Apa saja? Yang pertama, sarana dan prasarana dalam belajar. Mulai dari buku, pelajaran, punya apa tidak. Kemudian tempat belajarnya bagaimana, ada apa tidak. Karena kadang-kadang kalian di depan TV bawa buku, di tempat tidur bawa buku, sehingga akhirnya bukan kegiatan belajar. Akhirnya tidur, akhirnya lihat TV, seperti itu. Jadi sarana prasarana ini penting. Kemudian penerangan itu sangat menentukan juga. Jadi sarana prasarananya di rumah itu bagaimana. Jadi sempurnakan dulu itu sehingga belajar kamu akan maksimal. Baiklah, faktor eksternal yang berikutnya, situasi dan kondisi rumah atau lingkungan kalian. Lingkungan rumah dulu. Di rumah kalian, bagaimana kebiasaan sehari-hari di dalamnya, itu yang tahu kan kalian sendiri. Nah, kapan situasi rumah itu ramai dan kapan situasi rumah itu memungkinkan kalian bisa belajar, silahkan kamu jadwalkan, kamu bikin rencana untuk belajar secara maksimal di sana. Lingkungan mungkin sekitar rumahnya itu bisa terminal, bisa pasar, bisa pertokoan. Ini kan bising sekali, sehingga kalian milih saat mana kamu harus belajar dengan baik. Jadi tidak bisa kalian yang harus lingkungannya suruh berhenti diam, tidak bisa. Jadi kalian yang harus memilih saat kapan kalian harus belajar. Baiklah, itu tadi anak-anakku sekalian, faktor internal sudah saya jelaskan, faktor eksternalnya juga sudah saya jelaskan. Nah, berikutnya adalah tips-tips untuk kamu bisa belajar secara efektif dan efisien tadi. Oke, yang pertama adalah belajar kelompok. Nah, belajar kelompok ini sebetulnya belajar yang paling efektif karena melibatkan banyak orang, sehingga kalau ada pertanyaan kalian bisa langsung teman yang lain memberi jawaban, dan juga sebaliknya, yang pintar bisa menjelaskan kepada yang kurang paham dan sebaliknya. Nah, tapi syarat utama dalam belajar kelompok adalah harus ada salah satu yang punya kemampuan lebih, sehingga mereka bisa menghidupkan suasana kegiatan belajar kelompok itu. Oke. Yang berikutnya adalah membuat catatan.
Jadi rajin membuat catatan. Pada saat guru menerangkan, kalian harus aktif mencatat inti atau kesimpulan dari yang diterangkan tadi di catatan kecil, sehingga nanti suatu saat bisa dibaca. Jika ada ulangan bisa langsung membaca intisari yang sudah kalian tulis tadi. Baik anak-anakku, berikutnya untuk tips belajar yang benar dan baik itu pada saat mengikuti proses belajar mengajar di kelas, kalian harus aktif bertanya pada guru. Kalau tidak bisa, silakan langsung bertanya, harus berani. Tadi dalam faktor internal kan sudah dikasih keberanian itu penting. Jadi jangan takut untuk bertanya pada guru, sehingga kamu akan memperoleh kesimpulan tentang apa yang tidak kamu pahami. Kemudian berikutnya juga jangan belajar itu sistemnya kebut semalam. Jadi jangan over dalam belajar. Jadi belajar itu kan tadi sudah jelaskan bahwa itu proses, sehingga kamu juga harus melalui proses itu. Tidak bisa langsung semalam langsung selesai, tidak bisa, karena otak kita ada batasnya. Memang kalau kita disuruh belajar terus jenuh, maka makan, istirahat, dan sekali-sekali refreshing itu perlu, sehingga otak kita juga tidak terlalu capek dengan belajar. Kita harus juga punya kegiatan yang lain. Kalau di sekolah kalian bisa memilih untuk kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan bakat dan minat kamu. Kemudian kalian justru harus belajar mata pelajaran yang mungkin tidak kamu sukai, karena rata-rata kalian itu kalau sudah tidak suka pada pelajarannya, akhirnya males untuk belajar. Nah, ini salah. Jadi harusnya kalian kalau ada mata pelajaran yang tidak kamu pahami, kamu harus lebih rajin lagi untuk mengulang pelajaran itu di rumah. Anakku, itu tadi penjelasan tentang cara belajar efektif. Nah, mudah-mudahan apa yang sudah kita sampaikan tadi, kita bahas tadi, bisa kamu praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya saya akhiri, silahkan setelah ini ikuti materi berikutnya. Assalamualaikum